Terus pas saya suruh juga ternyata anak-anak itu lebih senang melihat yang bergambar daripada yang banyak tulisan seperti itu. Mungkin ada kiat yang bisa disampaikan pada kami ini bagaimana supaya literasi itu bisa terbentuk. Mungkin sebelum ke Coach Esti, saya boleh bertanya dulu Pak Idam ya. Saya kira dari guru-gurunya sudah senang membaca belum Pak? Itu. Enggak, ini kita rahasia kita aja ya. WA-nya. Oh ya. Ya saya cuma mau tanya aja ke Pak Idam. Ya silakan Coach Esti. Ada kiat khusus nih Coach Esti? Terima kasih Pak Idam ya. Ini kalau boleh tahu Pak Idam dari lembaga mana ya Pak Idam? Saya di KP itu ikut sekolah saya di MI Khadijah Malang. Khadijah. Sekarang masih di Khadijah Pak Idam? Sekarang saya lagi di Sidoarjo untuk program Pasca Sarjana. Jadi ini dulu. Ya, ini berarti calon magister ya, Coach Indra ya, beliau ini ya. Insya Allah. Oke, baik. Untuk tadi kalau pertanyaan untuk membiasakan anak-anak ya. Nah, ini kalau membiasakan anak-anak ini ada banyak caranya ya, Coach Indra ya. Nah, mungkin saya sharingkan pengalaman saja ya. Nah, yang pertama ini dari sekolah ya, Pak Idam tentunya ya. Nah, ini ada yang namanya harus mulai dibiasakan punya budaya membaca. Nah, itu ditanyakan dulu nih ke sekolah, apakah sekolah kami sudah punya nih budaya membaca. Nah, artinya budaya membaca ini macam-macam ya, sesuai programnya masing-masing. Bisa jadi gerakan 5 menit membaca sebelum pembelajaran, atau 1 hari 1 buku. Nah, bisa seperti itu. Atau nanti setelah membaca buku mereka harus menuliskan dan membuat rangkumannya. Nah, bisa seperti itu. Jadi bisa dari sekolah itu menggerakkan atau menumbuhkan budaya membaca, mengadakan program untuk gerakan membaca seperti itu. Lalu yang kedua dari pembelajaran ya. Nah, di pembelajaran berarti gurunya itu harus sekarang itu kan banyak guru yang mengajar itu langsung ngajar ya, langsung menjelaskan. Nah, harus mulai untuk meminta siswa membaca terlebih dahulu. Nah, artinya kita memberikan dulu nih bahan bacaan kepada siswa. Mereka pelajari dulu, mereka baca dulu. Nah, baru nanti sang guru nih tinggal konfirmasi begitu ya. Nah, tentunya bahan bacaannya ini Pak Idam ya, tantangannya ya, yang harus dicari yang sedemikian rupa menariknya, khususnya untuk anak-anak di jenjang SD biasanya memang tertariknya dengan warna dan bergambar ya. Nah, itu memang tantangan sang guru ya, yang harus mulai meningkatkan kreativitasnya untuk bisa menyusun bahan bacaan yang menarik untuk siswa. Kalaupun memang saya nggak punya nih Coach kemampuan untuk membuat bahan bacaan yang bagus, nah bisa cari di internet. Insya Allah banyak ya Coach Indra ya, bacaan-bacaan yang bisa disediakan untuk guru kepada siswa. Nah, itu mungkin itu Pak Idam yang bisa digunakan ya. Jadi memang harus mulai dibiasakan, artinya dalam pembelajaran pun harus sering-sering meminta siswa untuk silakan cari dulu literasinya, baca dulu bukunya anak-anak. Nah, nanti baru kita konfirmasi. Gimana dari Bu Fadila, apa informasi yang didapatkan dari proses membacanya? Nah, dari situ nanti baru mau nggak mau kan siswa harus membaca ya, supaya dia bisa menyampaikan ketika ditanya. Ini kan versi daring ya, kalau versi di kelas berarti langsung dikonfirmasi. Nah, mungkin seperti itu Pak Idam. Mungkin kita kalau mau menambahkan boleh. Budaya membaca ya proses ya. Betul. Karena memang budaya membaca kita di Indonesia ini entah kenapa gitu ya, entah ini perlu disyukur atau tidak gitu ya, kayaknya tidak ya.
itu sangat rendah gitu ya. Tidak hanya bagi anak-anak gitu ya, tidak hanya bagi anak-anak, bahkan tingkat membaca remaja, bahkan orang tua itu juga rendah gitu di kita ini. Kecuali mungkin termasuk ke pengecualian membaca WA kan, membaca WA, agak sering. membaca Shopee, nah itu kan semangat ya. baca diskon Shopee gitu ya, wah itu agak semangat ya. Mungkin sama satu lagi mungkin Coach Indra ya, tadi Coach Iya. Indra kan menanyakan ya apakah guru-gurunya sudah punya kebiasaan membaca. Nah itu Yes. juga poin penting ya. Nah karena apa yang tampak di siswa itu sebenarnya adalah gambaran dari sang guru gitu ya. Kalau siswanya rajin membaca, insya Allah gurunya juga rajin membaca. Kalau siswanya malas membaca, berarti ya ada Ya. kemungkinan Karena gitu ya. membangun budaya membaca di jadi sekolah itu tidak hanya dari siswa ya Bapak Ibu ya. betul, jadi ada Semua elemen yang ada di sekolah. Sekolah juga perlu misalkan penjadwalan kayak mengunjungi perpustakaan yang lebih intens gitu mungkin Ya, apa termasuk sebenarnya kayaknya di sekolah juga belum ada sih khusus satu waktu ada 4 jam yang ya, disisahkan itu kayaknya sih tidak ada itu. ya, itu nanti tergantung program dari setiap sekolah untuk di budaya membacanya mungkin apa ya. Mungkin bisa diprogramkan seperti itu juga program yang baik. Tapi nanti juga perlu dievaluasi. Apakah di perpustakaan itu anak-anak bermain atau anak-anak membaca, itu juga perlu dievaluasi. Apa anak-anak nggak mau membaca? Oh ternyata bacaannya tidak menarik mungkin ya. Itu perlu terus dievaluasi. Nah, program budaya membaca itu kan yang namanya program gitu ya, perlu perencanaan yang matang, perlu dieksekusi dan perlu dievaluasi terus menerus gitu. Nah, nanti mungkin itu juga bisa dilakukan di teman-teman di sekolah gitu ya, untuk menguatkan di proses budaya membacanya, budaya literasinya ya, karena di AKM ini kita yang paling utama di literasi ya. Jadi untuk soal AKM itu ada namanya stimulus ya. Nah, stimulus inilah bahan bacaan yang harus dibaca siswa, dan stimulus ini nggak main-main ya, panjang. Jadi kalau siswanya tidak terbiasa atau tidak punya literasi membaca yang baik, nah biasanya langsung nggak dibaca ya, di skip, langsung dikerjakan soalnya adanya lah gitu ya. Nah jadi memang di AKM ini stimulusnya inilah yang jadi literasi membacanya, yang diharapkan dapat membantu siswa untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi membaca. Dan di beberapa sekolah ya Coach Indra yang sudah pernah ikut OTC AKM ya, itu guru-guru itu kesulitan dalam saat membuat stimulus, saat mencari stimulus gitu ya, karena memang kemampuan literasi dari sang guru ini memang menentukan ya. Kalau memang guru itu punya literasi yang baik, dalam penyusunan stimulus ini dia mudah Coach Indra. Nah karena sering membaca, punya banyak kosakata lah ibaratnya gitu. Punya banyak kosakata, sering langsung, oh kalau saya membuat ini nanti saya cari informasi tentang ini. Nah dia langsung tune in gitu ya, langsung nyambung gitu. Tapi ada beberapa juga yang bingung gitu ya. Nah itu memang tantangannya ya Bapak dan Ibu untuk sang guru ini ya. Jadi memang harus ditingkatkan untuk literasi membacanya supaya dalam penyusunan soal AKM ini juga langsung lancar ya. Nah seperti itu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak Idam ya, luar biasa ini. Ya ada lagi? Oke ya, jadi memang kalau dan fun fact juga ya Coach Esti ya, kemarin ketika kita melaksanakan uji coba UKP itu tahu dari tim guru gitu ya, dari tim guru yang peserta ujiannya adalah guru, itu juga tingkat baik itu sangat sedikit gitu ya. Kira-kira berapa persen deh Coach Esti? Ya jangan dibilang persentasenya lah ya, kasihan nanti ya. Pokoknya banyak gitu aja lah ya. Iya, betul sekali. Ya artinya ternyata guru ini juga masih bermasalah mungkin di literasinya ya kayaknya ya. Ya mungkin itu jadi salah satu PR. Padahal kemarin itu untuk uji coba itu soalnya hanya separuhnya ya Coach Indra ya, dari soal AKM ya. Yes. Artinya hanya 15 soal ya kemarin yang diujikan ya, dan hasilnya cukup membuat tercengang ya, gitu ya. Itu dan tidak beda jauh ya antara guru dan siswa. Nah, ini kan
ada berkesinambungan ya. Jadi kalau siswanya hasilnya rendah ya nggak beda jauh lah dengan hasil satu ya. Ya, jadi kalau di KPI kita menyediakan itu ya Bapak Ibu semua ya. Kita menyediakan satu, ada platform namanya UKPI yang bisa digunakan oleh sekolah untuk mencoba AKM. Nah, terus yang kedua kita juga menyediakan proses pelatihan untuk setiap guru yang ingin mendalami tentang literasi dan ingin mendalami tentang AKM ini seperti apa. Nah, itu bisa mengikuti OTC bedah soal AKM gitu ya. Nah, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tentang dashboard di member area kita ya. Saya mungkin izin share screen sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Nah, mungkin biar teman-teman bisa lebih enak kalau saya peragakan langsung ya. Oke, nah jadi ini tampilan dari, sudah terlihat ya pasti ya? Masih hitam ini Coach Indra kalau saya. Oh gitu ya. Sudah terlihat? Kalau saya masih hitam ya. Oh, masih hitam. Masih muter-muter saya belum. Oh, masih muter-muter ya, kita tunggu dulu ya. Nah, udah. Selesai muter-muter ya. Oke. Ya, sekarang sudah ada notifikasinya ya. Participant can see what you share screen now. Oke. Ya, ini tampilan dari member area kita ya di Education Influencer. Nah, Bapak Ibu semua dengan masuk ke sini, Bapak Ibu semua bisa, yang pertama tadi ya, bisa mengupload karya dari Bapak Ibu semua, karya tulis Bapak Ibu semua yang tentu nanti akan dihargai begitu ya, akan kita apresiasi begitu. Nah, kalau untuk mengupload karya Bapak Ibu semua bisa langsung klik di kontributor di sebelah kiri ini ya, di kontributor. Ini tampilan dari desktop ya, dari laptop gitu ya. Kalau Bapak Ibu semua nanti menggunakan handphone juga bisa. Nah, bisa diklik di kontributor ini. Oke, sebentar ya, karena mungkin ini lagi Zoom jadi agak lambat. Ini sudah. Nah, di sini Bapak Ibu semua langsung bisa membuat karya Bapak Ibu semua dan di-upload di sini ya. Boleh langsung diklik di sini. Nah, ini benefitnya, terus bisa langsung klik upload karya di sini ya. Ya, ini nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu juga bisa mengklik di menu afiliasi ya Bapak Ibu ya. Oke. Oh ini kayaknya topnya yang lelet ya, bukan jaringannya ya. Oke, sebentar. Laptopnya jadi lelet ya. Ya, jadi di kontributor tadi, Bapak Ibu semua sekali lagi bisa mengupload karya Bapak Ibu semua, pemikiran dari pandangan pendidikan dari Bapak Ibu semua, diupload di sana, dan nanti akan kita sebarluaskan ke seluruh mitra dari Kualitas Pendidikan Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, begitu ya. Nah, nanti akan kita sebarkan. Yang pertama bisa membuat bisa sekaligus membranding dari sekolah Bapak Ibu semua juga ya, karena nanti akan kita tulis nama Bapak Ibu semua di sana dan juga nama sekolah dari Bapak Ibu semua gitu. Jadi bisa membuat kalian melihat nama dan juga asal sekolah dari Bapak Ibu semua ya. Nah, oke, ini terima kasih Coach Eti sudah dibantu share screen ya. Kayaknya laptop saya ya yang agak berat ya. Nah, di situ bisa dilihat ya, ada kontributor, ada benefit gitu ya, dan ada semua hal yang berkaitan tentang kontributor ini seperti apa gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa ke menu afiliasi Coach Asti. Nah, di menu afiliasi ini ada link. Coach Asti, coba di bawahnya ada menu link. Ini ya. Jadi klik menu afiliasi, terus ada muncul drop down di bawahnya.
itu ada link dan bisa diklik oleh Bapak Ibu semua di menu link tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu semua bisa melihat semua produknya KPI. Bisa coba dicari ya. Mungkin yang online personal learner Coach Asti. Nah, ya, lalu diklik generate, coba silakan. Nah, setelah Bapak Ibu semua mengenerate dari produk atau event dari KPI ini, nah kita bisa memberikan mungkin yang di copy yang halaman penjualan atau sales page itu Coach Esti. Nah itu bisa langsung di copy, nanti bisa dipaste, coba dibuka new tab. Nah dipaste. Nah ketika orang membuka halaman ini, maka nanti langsung akan masuk ke halamannya OTC AKM gitu ya, halaman Landry OTC AKM. Nah ketika orang tersebut membuka dari link Bapak Ibu semua, maka kami akan mengetahui jika ada proses pembelian dari link tersebut gitu ya, sehingga kita bisa langsung memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu semua yang berhasil mengajak atau merekomendasikan pesan tersebut atau link tersebut ke saudara-saudaranya begitu ya. Nah, bisa diklik untuk yang personal Coach Esti. Oke. Nah, di sini nanti bisa langsung melakukan pembelian di sini. Jadi Bapak Ibu semua juga bisa melakukan pembelian di sini begitu ya, untuk bisa mengikuti OTC AKM dan bisa memasukkan kode voucher Coach Asti. Nah, itu ada voucher dan alhamdulillah ini kita sampai dengan hari ini kita masih membuka voucher guru AKM ya. Nah, ini kita berikan diskon sebesar Rp12.000 sehingga proses investasinya hanya sebesar Rp987.000 gitu ya, yang awalnya dari Rp1.500.000. Nah itu kita diskon ini kita buka sampai dengan hari ini. Bapak Ibu semua mungkin yang ingin mendaftar juga boleh, bisa menggunakan kode voucher ini bisa digunakan. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menerima voucher dari Contribute gitu ya, sudah mengupload karyanya, sudah mendapat voucher dari kami, juga bisa mengkonfirmasi dan meminta untuk kode voucher tersebut bisa digunakan dalam program ini begitu ya, misalnya itu bisa dilakukan ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu semua untuk dashboard dari member area kita. Jadi Bapak Ibu semua bisa mencoba dan mengeksplor lebih jauh lagi begitu ya. Terakhir ada yang ingin ditanyakan dan ada yang ingin disampaikan lagi mungkin di proses penyiapan AKM kita untuk sekolah ini? Ya, ada lagi? Ini kayaknya mau bertanya tapi agak ragu-ragu ya kayaknya ya. Saya mau bertanya. Ya silakan Pak Oka, silakan. Pak Iwan. Saya kan sekarang berdomisili di Sidoarjo. Yeah. Memang untuk sekolah kami di Malang. Nah ini kemarin saya juga sudah menyebarkan karena sudah ikut member area. Jadi yang tadi jenengan sampaikan sudah saya sebarkan ke guru-guru yang saya kenal, juga terus teman-teman dekat seperti itu. Nah pertanyaan itu ketika mereka klik terus itu mereka mendaftar, itu yang mendatangi sekolahnya nanti dari pihak KPI atau saya yang menjelaskan? Kan saya sendiri kan belum tahu ya bagaimana harus menerangkan karena kami juga belum paham. Yang saya ikuti itu yang program pembinaan kepala sekolah karena kebanyakan di keluarga kami juga kepala sekolah seperti itu. Nah itu bagaimana, kan saya juga kalau saya jalan sendiri kan nggak ada pendampingan, kan lost doll, ucul lah istilahnya. Ya, itu bagaimana? Jadi nanti pendampingannya kita dari KPI, Pak Idam nanti yang menjelaskan, nanti langsung ada customer care dari KPI juga yang menghubungi dari pihak sekolah. Dan
untuk membekali Bapak Ibu semua, karena Bapak Ibu semua kan di sini sebagai education influencer gitu ya, sebagai inspirator dari teman-teman di KPI begitu ya. Jadi kita membuat gathering ini bagaimana untuk membekali Bapak Ibu semua hingga bisa menjadi education influencer yang baik untuk KPI. Maksudnya adalah ketika mungkin misalkan tadi ya ada Pak Idam yang menyebarkan link tersebut ke keluarganya dan keluarganya bertanya, nah itu bisa menjawab, sedikit banyak bisa menjawab dan bisa mengarahkan ke teman-teman di KPI gitu ya. Makanya kita bekali seperti ini. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu ada yang men-share tentang produk AKM, lalu ada yang bertanya AKM itu apa sih Mas Esti, misalkan AKM itu apa sih, misalkan Mbak Rimba gitu ya, apa sih AKM itu Mbak Rimba. Nah Mbak Rimba sudah bisa menjawab karena mengikuti program ini gitu ya. Mungkin seperti itu harapan dari kita. Tapi tetap kita dari KPI tetap ada yang akan follow up, yang akan ada mendampingi dan menghubungi teman-teman yang sudah melakukan proses pendaftaran gitu, Pak Idam. Nah, dan ini juga ada ini ya. Mungkin kalau ada sekolah yang pengen melakukan apa ya, pengen ada yang presentasi gitu ya, bisa dikontak ke saya atau ke Coach Esti, bisa nanti kita jembatani agar bisa ada presentasi yang dilakukan oleh KPI di sekolah tersebut gitu ya, untuk menjelaskan misalkan lebih jauh gitu tentang program tersebut. Nah, oke. Mungkin itu ya. Lagi mungkin Coach Esti, jika sudah tidak ada mungkin kita bisa ini ya. Oke. Ya, jika mungkin nanti ya ini ada pesan. Izin bertanya, Coach Indra. Oh ya, silakan Bu Mira. Ya, mohon maaf ya Coach, saya tidak menghidup kameranya karena keadaannya tidak kondusif sekarang ya. Nggak apa-apa ya. Ini Coach, kan kita sudah sebarkan info mengenai pelatihan AKM ini, pembuatan soal AKM ini kepada guru-guru. Yes. Nah, nanti apakah kegiatan ini dilaksanakan secara online atau tatap muka gitu? Kalau untuk pelaksanaannya nanti untuk ini masih ya Bu Mira ya, masih pelaksanaan masih online. Jadi nanti proses pelatihannya dilakukan secara daring gitu. Baik, Coach. Terima kasih ya Coach ya atas penjelasannya ya. Siap, sama-sama Bu Mira. Nah, nanti Bapak Ibu semua, jika Bapak Ibu semua bisa mengcopy dari link yang di-generate tadi seperti contohkan Coach Esti gitu ya, memberikan ke orang lain dan orang tersebut mendaftar, maka di dashboard saya, di dashboard teman-teman di KPI nanti akan muncul notifikasi bahwa Bapak Ibu semua sudah berhasil merekomendasikan sekolah ini untuk mengikuti kegiatan ini begitu. Sehingga nanti langsung akan ada sharing profit yang bisa kita berikan kepada Bapak Ibu semua dan juga beberapa benefit lain yang kita akan berikan gitu ya. Dan nanti juga Bapak Ibu semua bisa mengakses di menu tutorial untuk bisa melihat bagaimana caranya semuanya nanti ada di menu tutorial begitu ya, ada bentuk video sehingga Bapak Ibu semua bisa melihat dengan lebih nyaman. Dan mungkin itu silakan mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya, kita mungkin foto bersama dulu ya Coach Esti ya. Oke. Ini Pak Abdul Qadir langsung mencari posisi ya. Ini kayaknya lagi di di masjid kayaknya ya. Di rumah Ustaz. Memang kalau di rumah. Lagi ngomong. Kayaknya dindingnya biasanya dari keramik itu kan biasanya kayak di masjid itu kalau di tempat saya ya. Nggih. Ya silakan diaktifkan dulu kameranya Ibu semua. Oke. Ya, dalam hitungan ketiga, ini saya atau Coach Esti yang memfoto ini. Boleh, Coach Indra boleh. Lagi ngomong ya Pak Abdul ya. Nggih, sama Pak Abdul. Saya juga tadi pagi jadwalnya memandikan anak ya. Jadi kita
senasib sepenanggungan ya. Ya, baik, dalam hitungan ketiga Bapak Ibu semua silahkan mengekspor atau bergaya sesuai dengan moodnya saat ini dan kita akan mengambil gambar. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua dan sampai bertemu lagi di 2 pekan dari sekarang gitu ya. Soalnya kita ketemu lagi di gathering time yang ketiga gitu ya Coach Esti ya. Mudah-mudahan kita semua masih bisa diberikan kesehatan dan bisa dipertemukan, bisa sharing lagi. Mungkin itu sekian dari kami. Di-share ya Mas Indra fotonya. Oke, siap Mbak Rimba, nanti kita share di grup dan juga di member areanya. Oke, mungkin itu dari kami, sekian dan terima kasih banyak sekali lagi. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Recording stop. Kami matur nuwun. Ya, sampai jumpa di 2 minggu lagi ya berarti Coach Ya, Indra ya. nanti kita share lagi jadwalnya ya Bapak Ibu. Kita reminder lagi di grup insyaallah. Nah. Yes, silakan bagi yang live bisa dipersilakan. Pak Ali. Salam wabarakatuh. Salam. Oke, izin terima kasih Coach Esti, Coach Indra. Yes, Sama-sama.